berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal hidup orang Kristen mengikuti Kristus. Ini bagian yang sebetulnya melanjutkan apa yang bahasa kemarin, bagaimana membangun sikap moral yang kuat. Bedanya adalah sudut pandang. Kalau di topik yang kemarin, sudut pandangnya adalah sudut pandang non religius, artinya umum, general gitu ya, terhadap hidup sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke level agama terkait dengan bagaimana tadi sekali lagi orang Katolik bisa mengembangkan moralitasnya dengan semakin baik. Nah, Tilman mengatakan bahwa teologi moral mesti berpangkal lagi pada iman sebagai hubungan antara pribadi yang antara manusia dan Allah. Maka syubhat menjadi lebih dinamis. Pantas dipertanyakan, apakah pewartaan Tuhan mengandung gagasan atau pedoman yang karena kekhususan atau bobotnya dapat memberi dasar dan wujud pada hidup moral orang Kristen. Nah, moral tidak dikuasai oleh pertimbangan rasional, melainkan sekali lagi dipelajari dalam kerangka relasi personalku dengan Allah, ku dengan orang lain. Maka kalau saya menangkap nilai, mengikuti berarti apa? Saya mengerti nilai yang ada dan saya menangkapnya dengan penyerahan diri, penuh cinta pada teladan, lalu terwujud kembali dalam hidup sendiri sesuai dengan keterbatasan hidup, situasi dan tugas sendiri. Jadi moral itu sesuatu yang bukan sekedar rasional ya, tapi dihitung, dilakukan dalam konteks relasi dengan situasi, dengan kondisi masing-masing pribadi. Nah, Dietrich Bonhoeffer mengatakan konsep soal the cost of discipleship. Artinya apa? Mengikuti Kristus itu berarti mau melihat yang lain. Rescue biaya misalkan. Nah, hanya kalau orang mampu memahami bagaimana dia bisa total di situ, jatuh di situ, lalu akhirnya malah suasana menjadi baik dan bangkit. Maka kalau kita bicara pada perjanjian baru, kata mengikuti Kristus bicara lebih soal Kristus sebagai perantara mengenai kesatuan. Kristus berarti mengenal Kristus sebagai perantara, mengenal kesatuannya dengan kita dalam kesatuannya dengan Bapa. Jadi sungguh-sungguh ini bicara soal kesatuan, janjian, supaya sungguh manusia bisa mengikuti Kristus. Maka sebagai orang beriman yang menerima Kristus dan bersatu dengannya, kita harus menerima kerajaan itu dan melangkah menuju pada Allah yang mendatangi kita, sehingga sungguh kita dipantaskan menjadi murid, menjadi garam dan terang. Maka tuntutan radikal menghantar orang ke hadapan Allah yang lain daripada kita, yang telah masuk dalam dunia manusia seperti pencuri pada waktu malam. Jadi tuntutan radikal untuk mengantar orang ke hadapan Allah ini perlu diikuti, tapi dengan
pemahaman yang baik. Nah, interesa teologi moral orang Kristen ialah agar pertemuan dengan Allah itu memperoleh wujud. Jadi ini interesnya. Supaya sungguh terjadi kebaikan di situ. Etika murid yang memiliki Yesus ialah berbuat baik pada manusia dan sertai doa permohonan. Bapa, semoga Engkau berkenan melaksanakan kehendak-Mu seperti di surga. Demikian pula di bumi manusia ini. Jadi kalau kita melihat maka kita perlu berjuang ini. Jadi menjadi murid itu bukan sesuatu yang taken for granted lalu selesai, tidak. Menjadi murid adalah perjuangan terus menerus. Karena seperti yang berikut Bonhoeffer, menjadi murid itu mahal harganya. Logam yang kita pakai, tukang yang batu bersihkan, dan sebagainya. Nah ini perlu kita sadari. Karena apa? Jangan berpikir bahwa kalau sudah baptis harus selesai. Enggak. Dalam moralitas itu diperjuangkan. Setelah baptis lalu apa? Terus menerus. Seperti Anda mau membina sesuatu. Hanya dengan begitu sungguh setiap orang Kristen bisa mengikuti Kristus. Imitatio Christi. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk topik kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan dalam diskusi di kelas atau melalui pesan singkat. Terima kasih, selamat belajar.